Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ekois Olivio dengan NIM 123450067 dari program studi Sains Data. Di sini saya akan memaparkan tugas berupa deploy kontainer yang dimana saya sendiri menggunakan Docker Desktop. Nah, apa sih tujuan dari deploy kontainer ini? Nah, deploy ini sendiri ada tujuannya, yaitu kita bisa menjelaskan konsep dasar kontainer secara sederhana. Terus juga bisa menjelaskan langkah-langkah membuat kontainer. Nah, terus selanjutnya juga ada menunjukkan penerapan kontainer di Docker Desktop. Nah, sebelumnya itu apa sih itu kontainer? Nah, sederhananya itu kontainer tuh wadah yang berisi tuh aplikasi dan semua yang kita butuhin tuh ada dan bisa berjalan di mana aja. Jadi anggapannya itu kayak tas yang isinya tuh berbagai perlengkapan kebutuhan kita. Misalnya kita kuliah, ada tas itu ada yang menunjang untuk kita perkuliahan, misalnya kayak buku, pena, laptop dan segala macamnya gitu. Nah, kenapa sih kita harus pakai kontainer? Nah, kontainer ini tuh ada beberapa keunggulannya. Pertama tuh bisa dijalankan di berbagai sistem. Terus juga lebih efisien lah daripada virtual machine. Karena dia nggak memakan banyak apa ya, macam resource dari device yang digunakan itu. Terus juga konsisten gitu lingkungan developer dengan produksinya. Selanjutnya tuh tools yang kita gunain kalau untuk Docker Desktop ini itu ada VS Code pastinya. Itu tuh buat kita nge-coding lah ya dari apa yang mau kita buat gitu. Terus juga ada Docker Desktop, terus ada terminal. Terminal nih ini command prompt gitu yang di DOS atau di PC-PC gitu. Terus opsional tuh ada Docker extension. Ya misalnya kayak kita mau ngawas dari kontennya apa ya, ngawasin kontainernya gitu bisa pakai extension kalau diperlukan. Nah, sebelum saya menutup, di sini saya akan melihat salah satu sumber yang dimana tuh dia mengdeploy kontainernya pakai uh, pakai desktop container itu. Nah, nah berikut videonya. Or the tag name. And all that does is create a running process called a container, and we can see in the terminal it should say app listening on localhost 8080. But if we open the browser and go to that address, Nah, di sini tuh dia mau nge-run Docker yang dia buat gitu. Yang udah jadilah tuh. Di sebelah kirinya tuh ada sebanyak beragam uh, apa ya, file-file yang dibutuhkan gitu. Jadi dikumpulin dalam satu ini jadi Docker. Nah, ini mau nge-run hasil dari Dockernya itu. Kita lihat lanjut. we don't see anything. So why can't I access my container locally? Remember, we exposed port 8080 in our Docker file, but by default, it's not accessible to the outside world. Let's refactor our command to use the p flag to implement port forwarding from the Docker container to our local machine. On the left side, we'll map a port on our local machine, 5000 in this case, to a port on the Docker container, 8080 on the right side. Nah, di sini tuh dia mau ngeran, cuma karena tadi itu kan kayak nggak bisa tuh, karena dia tuh bukan jalannya di apa ya, bukan jalan di lokal gitu. Pokoknya dia harus di setting dulu biar kita bisa ngelihat running dari Dockernya itu. Karena kalau Docker Desktop itu sendiri yang saya tahu
itu tuh dia bekerjanya buat lingkup di device itu aja gitu, nggak kayak online yang kayak Google GCP itu terus atau Amazon itu. And now if we open the browser and go to localhost 5000, we'll see the app running there. Now, one thing to keep in mind at this point is that the Docker container will still be running even after you close. Nah, ini tuh hasil dari running Dockernya. Gimana tuh dia buat ini pesan kayak Docker is easy, mode pause gitu. Ini salah satu contohnya gitu, image dari Docker yang udah dia susun, udah dia buat di dalam kontainer itu. Ya, Close the terminal window. Let's go ahead and open up the dashboard and ya di sini tuh dia mastiin aja kalau dia itu selalu berjalan gitu dari kontennya itu. Jadi kita bisa matiin runningan dari Dockernya itu sendiri di aplikasi Docker Desktop ini. Oke, mungkin uh, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurangnya adalah saya belum bisa meng apa ya merunningnya secara langsung karena keterbatasan apa ya aplikasi juga karena udah diinstal tapi kayak di device nih perlu update tapi update-nya nggak jalan-jalan gitu, bukan karena internet sih, entah karena salah konfigurasi apa gimana gitu. Cuma pas saya searching tuh cara pakai Docker desktop itu kayak gini tuh. Jadi tinggal nanti kita buat susun apa isi-isi dari yang kita mau isi dari kontainer itu di eh, Docker desktopnya itu bakal ngerunning kontainernya itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.